harapannya dengan menanam kopi ini, mereka bisa lebih mengoptimalkan fungsi tanah dan juga bisa mengelola tanah, bisa mengolah tanahnya dengan lebih baik gitu. Halo Kopi Lovers, salam kopi hangat. Oke, balik lagi di Koven Talks bersama aku Dani, dan saat ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Sekarang kita sudah bersama Mbak Skarsari. Halo. Gimana kabarnya, Mbak? Puji syukur sehat. Dani apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini aku ngobrol sama Mbak Skar yang udah pengalaman di host, presenter juga, bahkan aktris di layar lebar. Masih belajar. Apalagi saya, Mbak. Sebelumnya, boleh nggak sih Mbak kayak dijelasin profil dari Mbak Skarsari ini kayak gimana sih? Siapa sih Mbak Skar? Oke. Salam kenal buat semuanya berarti ya. Saya Skarsari. Saya seorang pelaku seni gitu. Seni peran dan juga seni tari, dan berkecimpung di seni baik sebagai praktisi maupun pengkajinya gitu. Dan saya juga seorang istri dan seorang ibu. Berarti seorang seniman dan peneliti juga ya berarti. Kalau boleh tahu nih, itu peneliti tuh Mbak Skar meneliti tentang apa sih? Jadi aku concernnya itu memang di seni budaya ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita telisik gitu di seni budaya, karena ya Indonesia kan emang sudah terkenal banget ya sama keseniannya, sama kebudayaannya yang sangat kaya dan beragam gitu. Terus banyak juga praktisi-praktisi seni yang mereka punya karya yang luar biasa gitu. Dan di balik itu sesungguhnya kita juga perlu punya kemampuan untuk bisa meneliti atau untuk bisa mengkaji seni budaya itu gitu, supaya ini alur berkarya kita nih bisa utuh gitu. Jadi karya nih nggak cuma ketika karya ini lahir gitu terus selesai gitu, tetapi kita bisa mengkaji di situ, kita bisa punya beragam perspektif, dan tentunya pengkajian ini juga bisa mencerminkan sejauh mana sih peradaban kita gitu. Boleh nggak sih kayak dijelasin contoh konkretnya deh, misal yang tadi dari penjelasan Mbak Skar, mungkin biar lebih kegambar aja Coffee Lovers itu kayak gimana sih? Mungkin aku mau cerita tentang sebuah flash mob ya waktu itu. Karya seorang seniman tari dari Jogja juga. Seorang koreografer ini, dia teman baik saya juga, dia Kinanti Sekar namanya. Dia bikin flash mob namanya Jampi Gugat waktu itu. Jampi Gugat? Jampi Gugat. Jampi ini adalah jamu. Jamu. Gugat adalah menggugat ya. Jadi it's kind of dance activism gitu. Bagaimana dia membuat sebuah karya ini untuk bisa mewadahi ekspresi seni budaya, mengingat akar kita, tapi tetap keluarannya nih nggak semata-mata kita terpatok sama yang udah baku gitu. Kita bisa membuat karya tari yang baru, tetapi tidak kehilangan akar kita gitu. Nah di penelitian itu aku mencoba memilah mana sih yang dia berpegang sama akar, hal-hal mana aja yang juga dia mencoba untuk pengembangan kayak gitu. Karena penulisan ini juga sebagai arsip gitu ya, tentang misalnya kalau misalnya dulu pakai kain jarik itu harus panjang, harus menutup seluruh kaki gitu. Terus ada interpretasi kalau perempuan itu makanya harus rapat ya cara memakai kainnya gitu, tapi itu bisa membatasi langkah mereka juga. Nah, dengan adanya karya Jampi Gugat ini ada sebuah pembacaan bahwa perempuan ini
sekarang bisa mempunyai langkah yang lebih luas gitu dengan cara pemakaian kain jarik yang juga memberikan keleluasaan kaki untuk melangkah. Hal-hal seperti itu. Jadi kalau misal kita membuka sebuah karya atau membongkar sebuah karya, membaca sebuah karya, kita juga bisa melihat dari beragam perspektif gitu. Kayak misalnya, oh dari pakaian tarinya, oh dari musiknya. Waktu itu musik yang digunakan di Jampi Gugat ini misalnya adalah roots musiknya adalah bunyi-bunyian gamelan, tapi pengolahannya secara elektronik oleh DJ gitu. Jadi dengan adanya penulisan ini juga akan terpetakan gitu. Seperti apa sih bentuk-bentuk kolaborasi yang terjadi dalam sebuah karya. Terus ketika mereka coba merilis karya ini di media sosial dan kemudian karya ini bisa berkelanjutan, strategi apa yang mereka gunakan. Nah, aku tuangkan di tulisan itu, harapannya dengan adanya arsip yang utuh, yang komplit ini juga bisa jadi bahan kita untuk ketika kita misalnya mau membuat sebuah kebijakan atau strategi seni budaya. Kita punya pijakan yang tepat, kita punya sebuah riset yang terukur gitu. Jadinya ketika kita mau membuat kebijakan tentunya kita bisa lebih komprehensif gitu pertimbangannya. Gitu misalnya. Panjang ya, misalnya aja panjang nih. Agak panjang ya. Nah, sebenarnya bisa ditangkap bahwa kayak apa namanya? Seni atau budaya itu kayak tadi yang Mbak Sekar bilang ya, misal joget-joget yang pada saat itu viral, tapi mereka sebenarnya nggak tahu sih akar dari joget atau tari itu apa. Sebenarnya itu kan yang perlu diangkat kembali, dipertahankan gitu ya Mbak, untuk dilestarikan. At least we have the right to question them all gitu ya. Kayak misalnya tadi misalnya joget-joget gitu, itu kayak why gitu. Kenapa itu bisa jadi sebuah gerakan yang cukup masif ya saat itu gitu. Oh mungkin karena kita lupa atau kita kurang tahu roots kita apa gitu. Terus ketika ada tawaran karya ini ya, dia lahir sebagai sebuah karya yang benar-benar mengangkat rootsnya apa, akarnya apa. Ternyata bisa viral juga gitu loh. Waktu itu bahasanya belum viral ya. Ternyata banyak juga yang mengikuti gitu. Oh ternyata kita rindu nih sebenarnya sama roots kita. Kita mencari sebenarnya sama akar budaya kita. Kitanya aja yang kurang aware, kitanya yang perlu membuat stimulasi yang lebih banyak lagi gitu-gitu. Mbak, bicara soal ini nih Mbak, aku dengar Mbak Sekar ini juga suka bersepeda ya? Iya. Dan kadang mencari momen untuk ngopi juga, take coffee time lah. Nah, itu gimana sih Mbak? Apa sampai sekarang tuh masih dilakukan kegiatan itu? Masih. Jadi kebetulan kami itu tinggal di tepian kota ya. Jadi nggak di tengah kota, jadi lumayan menepi gitu. Di sana masih ada banyak sawah gitu, dan beruntungnya juga akhir-akhir ini tuh makin banyak coffee shop yang hadir di sana di ruang-ruang yang enak banget sih menurutku ya. Jadi kayak misalnya di tepi sawah atau di tepi sungai gitu. Jadinya benar-benar menghadirkan suasana yang baru gitu, dan sangat bisa dijangkau dengan sepeda gitu. Jadi beneran bisa jadi momen buat refreshing gitu misalnya. Apalagi ya kayak misalnya sekarang nih sebenarnya kita masih ada dalam mode lumayan pandemi bisa dibilang ya, kayak masih gitu tuh. Kita banyak melakukan kegiatan di rumah gitu, bahkan misalnya untuk ngantor pun dari rumah gitu, makanya kita tetap butuh sih kayak misalnya sesekali gitu ke tempat-tempat yang nggak biasa. Maksudnya dalam artian kalau biasanya kita di rumah gitu ke coffee shop tuh kan udah jadi sebuah penyegaran ya gitu. Bener terus banget. Dan prefernya emang misalnya ruang-ruang ngopi yang terbuka gitu, jadinya pas banget sih kayak misalnya nemu tempat-tempat ngopi pinggir sawah atau pinggir sungai gitu. Feeling banget sih itu. Kalau anak zaman sekarang istilahnya healing ya sekarang. Sekarang istilahnya healing, me time. Iya sih, di Jogja mah di mana aja sekarang kafe Mbak, di tiap jalan, tiap daerah. Jadi kayak lebih menjamur. Dan sebenarnya bagus juga sih Mbak, maksudnya bersepeda kemudian ngopi kan setelah berolahraga. Iya. Karena itu juga apa namanya,
sebagai stimulan kita setelah berolahraga mungkin ya, lebih ke seperti itulah. Dan mungkin karena aku anaknya ini ya, malas olahraga sebenarnya. Jadi kayak maksudnya kalau kita bersepeda itu kan kita jadi ada motivasi ya untuk melakukan sebuah aktivitas fisik gitu ya misalnya. Jadi karena kita mau ke sana tuh gitu. Terus ya udah, ya enak aja sih sepedaan karena juga nggak begitu jauh gitu. Terus yang aku suka dari bersepeda sih ya merasakan semilir anginnya kayak gitu juga. Apalagi waktu di pagi hari ya Mbak. Iya kayak gitu-gitu, itu tuh menyenangkan sih, atau sore gitu ya. Karena kebanyakan kalau tempat ngopi di Jogja bukanya ini ya sore ya, cenderungnya siang ke sore, beda malam banget sih, gitu Mbak. ya. Dari jam 10 biasanya kebanyakan, dan jam 10 kan udah hitungannya termasuk mau masuk siang kan bener, itu. Bener. Dan ramenya pun dari menjelang sore sampai malam. Iya. Nah itu bicara itu tuh sebenarnya mungkin agak kontra ya bisa dibilang gitu dengan budaya ngopi mungkin di luar sana ya. Mungkin di istilahnya kayak di Itali, mungkin di Jepang dan Amerika dan lain-lain. Kalau dari Mbak Sekar sendiri sebagai duta seni yang mungkin dikirim Indonesia untuk internasional, pernah ada nggak sih Mbak kayak pengalaman ngopi di luar negeri gitu, dan bedanya apa sih sama di Indonesia Mbak sebenarnya? Itu sih sebenarnya yang agaknya akhir-akhir ini aku makin aware gitu ya, kayak kalau di sana tuh cenderungnya untuk ngopi tuh pagi hari gitu. Jadi mereka tuh warung-warung kopi tuh kebanyakan buka tuh sepagi mungkin gitu, jam 6, jam 7 karena maksudnya coffee for work gitu. Terus nah ketika aku misalnya di sini kemarin tuh mau ada aktivitas pagi dan kayaknya ini butuh kopi pagi nih gitu. Terus kebanyakan pada bukanya ya itu tadi pagi. Ya jam 10-an gitu-gitu makanya. Oke. Ya walaupun ada tetap beberapa yang pagi gitu, tapi bisa dihitung jari sih Mbak, 1-2. Makanya kayak kalau di sana tuh itu ya kecenderungan kopi itu memang untuk pagi gitu. Di sini kopi itu untuk nongkrong. Mungkin itu sih yang secara kultural berbeda sebenarnya ya. Bener. Walaupun tetap ya, aku rasa kopi ini sebuah kultur yang sangat universal gitu. Setiap kota yang aku datangi itu pasti ada tempat ngopinya gitu. Terus pasti ada warung kopi yang terkenal gitu, yang sangat khas gitu di sana. Jadi ya setiap sudut tuh pasti kita carinya coffee shop gitu. Atau ketika misalnya hal yang paling simpel gitu ya, misal di Italia waktu itu di Venice gitu, musim hujan dan cenderung dingin banget gitu, tuh yang kita pengen tahu gitu amannya gitu, ini coffee shop terdekat mana ya. Jadi kalau misalnya kita pengen masuk untuk menghangatkan diri tuh ada gitu. Itu sih, jadi kayak kopi ini nggak cuma sekedar segelas minuman sih menurutku, tapi lebih ke ruang-ruangnya juga, itu yang penting ya. Aku rasa begitu. Jadi ada fungsi tersendiri ya, kalau kayak misalnya tadi Mbak Sekar bilang juga, mungkin waktu musim hujan sebagai menghangatkan juga kan Mbak. Iya, terus ya kopi ini juga sebagai sebuah ruang ya yang kita pengen dapatkan ambience-nya gitu. Ruang kayak visual gitu ya. Iya, kayak misalnya di Yunani ya waktu itu tuh coffee shop di sana tuh cantik banget, kayak beneran sudut-sudutnya tuh beda-beda tapi kayak beneran gitu loh, kayak mereka tuh seserius itu untuk menciptakan setiap sudut ngopi gitu ya, kayak pernak-pernik detail-detailnya gitu tuh kayak mereka kayak sangat memikirkan itu gitu. Makanya jadi kita tuh kadang ketika duduk dan datang ke sana tuh motivasinya tuh nggak cuma segelas kopinya, minum segelas kopinya, tapi juga kayak untuk menikmati suasananya di sana, untuk bisa duduk sama teman-teman di ruang-ruang yang sangat unik dan cantik kayak gitu-gitu sih. Pada yang masih ngopinya di warung kopi Jogja. Mbak Sekar udah sampai ke Yunani, Itali. Nah, ya di Jogja juga banyak tentunya tempat-tempat ngopi yang seru. Kayak misalnya sekarang di sini nih gitu, kita di rooftop untuk bisa spending the time with friends gitu. Tuh aku rasa juga sebuah hal yang
spesial Iya, gitu, iya. dan ya sangat bisa juga dilakukan sebenarnya di Jogja juga gitu. Aku dengar-dengar juga nih Mbak, suami dari Mbak Sekar ini, Mas Reza Dian ya, itu katanya juga apa namanya bergerak di bidang kopi Mbak. Oke, jadi suamiku Mas Iya. Reza ini dia kan musisi ya, terus ya dia berjejaring juga dengan sejumlah teman gitu, terus ada juga teman-teman musisi dari Banjarnegara waktu itu. Dan teman-teman di Banjarnegara ini banyak juga yang bergerak di bidang kopi gitu, dan di sana spesifiknya adalah Coffee for Conservation gitu. Jadi mereka berupaya untuk bisa mengkonservasi tanah mereka dengan menanam kopi gitu. Seperti yang mungkin pernah diketahui bahwa di Banjarnegara ini waktu itu pernah terjadi longsor ya, tanah longsor gitu. Nah, harapannya dengan menanam kopi ini mereka bisa lebih mengoptimalkan fungsi tanah dan juga bisa mengelola tanah, bisa mengolah tanahnya dengan lebih baik gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi dengan merawat tanah lebih baik ini melalui menanam kopi ini, mereka bisa menjaga tanahnya dengan lebih baik, menjaga kehidupan dengan lebih baik juga gitu. Dan nggak main-main sih, mereka punya dari hulu ke hilirnya ya, petani-petani kopi di sana sangat teredukasi dengan sangat baik. Terus mereka punya pusat penyimpanan kopi yang terstruktur dengan baik juga, dikelola bersama-sama oleh anak muda dan para senior yang ada di sana juga. Jadi harapannya ini bisa benar-benar jadi sebuah sistem yang utuh gitu untuk pengelolaan kopi di sana gitu. Jadi dari produsen sampai proses distribusinya sih Berarti udah termasuk jadi sih. skalanya udah besar ya Mbak. Dan untuk konservasi kopi itu juga sebenarnya kan masih ada beberapa ya Mbak. Maksudnya kita kan coffee shop di Jogja udah banyak, tapi kan kebanyakan mereka nggak tahu apa yang di atas sana kan Iya, Mbak. betul, Kebanyakan betul. gitu kan Mbak. Betul. Taunya udah apa? Udah ada aja beans di Jogja, di roastery. Dan langkah yang Mas Reza dan kawan-kawan buat ini termasuk, bahkan aku baru tahu nih Mbak, maksudnya perkebunan kopi, tanam kopi juga bisa apa namanya kayak tadi bermanfaat Mengkonservasi sebagai tanah. Iya, Iya. konservasi tanah itu Iya, jadi untuk menghindari banjir di dan sana segalanya. ini yang aku salut juga adalah anak-anak mudanya ini ada yang beneran serius kuliah tentang konservasi tanah juga. Iya, Jadi iya. supaya untuk bisa mengelola tanah dengan baik, khususnya melalui kopi ya, dan Iya. dia juga belajar kopi sampai hatam lah istilahnya ya. Dia coffee grader, jadi dia tahu bagaimana kualitas kopi yang baik juga gitu. Jadi salut sih buat teman-teman. Mas Reza lebih ke mensupport gitu, tapi luar biasa sih soalnya mereka memang upayanya sangat serius gitu yang di Banjarnegara ini. Jadi kalau misalnya tadi Dani bilang di sana udah besar ya, kayak gitu tuh kadang relatif ya, kayak maksudnya ya di Indonesia juga udah banyak juga sih sebenarnya misal perusahaan yang lebih besar gitu. Tapi ya itu tadi upayanya sih sangat serius dan harapannya semakin banyak juga yang support terhadap gerakan-gerakan seperti ini gitu ya, Coffee for Conservation gitu. Siapa tahu yang nonton ini nantinya bisa jadi contoh makin itu. banyak bisa mensupport Bagus ya banget dengan tuh. apapun itu bentuknya, termasuk kayak misalnya datang langsung ke sana untuk lihat seperti apa gerakan untuk mengkonservasi tanah ini, terus juga untuk melihat kopi itu di Banjarnegara seperti apa, bertemu dengan taninya langsung misal, dengan anak-anak muda di sana yang sangat baik. Oke, Kopi Lovers, balik lagi. Tapi dengan kondisi yang berbeda ya kayaknya sekarang Mbak. Agak Udah lebih sedikit teduh ya. teduh, gelap. Tadi tuh kayak di pantai gitu. Akhirnya. Satu kali podcast dapat 2 vibes gitu ya. Dapat 2 vibes. 2 ambience. Iya. Soalnya tadi, tapi sebenarnya tempatnya menarik sih ya Mbak. Kita di rooftop Banget. naik Lagaya sekarang. Yes.
Oke, by Gaya Cosmo. Dan nggak tahu ya, kalau aku sih sekarang terutama ya setelah pandemi ini ya, emang jadi lebih seneng dengan ruang-ruang yang terbuka gini ya, jadi lebih ngerasa safe gitu, terus lebih ya berasa juga ya semilir anginnya kayak apalagi gitu. di tadi rumah Mbak Sekar juga yang masih banyak sawah-sawah, banyak coffee shop di sana. Healing banget sih itu, healing lagi. Kayak di sini juga ya bisa healing ya. Wih, bisa banget nih Mbak, senja gini kan. Oke, mungkin lanjutkan perbincangan yang tadi sampai ini sih Mbak. Mas Reza dan kawan-kawan mempunyai gerakan untuk apa namanya? Konservasi tanaman kopi. Iya, konservasi tanah ya melalui tanaman kopi. Konservasi tanah melalui tanaman kopi. Mungkin kita sebenarnya udah ke topik terakhir sih Mbak. Aku mau tanya nih Mbak, sebagai seniman dan peneliti, juga mungkin budayawan juga bisa aku sebut gitu juga kali Mbak. Oke. Pengamat budaya mungkin ya. Aku mau nanya sesuatu sih Mbak. Kalau dari sudut pandang Mbak Sekar, ada nggak sih Mbak kopi pada saat ini, di era saat ini, menurut sudut pandang Mbak Sekar melihat dari apanya ya? Mungkin budayanya dengan apa teman-teman sekarang memperlakukan kopi itu mungkin ada sebagai lifestyle, tapi kadang ada yang mengesampingkan yang tadi kita udah obrolin akar dari kopi itu sendiri. Maksudnya kayak sebagai contoh yang tadi Mas Reza Dian lakukan, kan kebanyakan anak muda ayo buka coffee shop, buka aja, tapi nggak memikirkan secara panjang memperdalami kopi itu sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Sekar ngeliat itu gimana sih Mbak? Ada komentar nggak? Justru kalau yang aku lihat malah optimisme sih sesungguhnya, karena banyak juga anak-anak muda yang sudah mulai care ya, termasuk tadi teman-teman yang di Banjarnegara ini, mereka care tentang tanaman kopi, tentang konservasi tanah, dan juga bagaimana cara menghasilkan kopi yang berkualitas, yang memberikan kebermanfaatan dari hulu ke hilir. Jadi secara utuh gitu, dan ya yang secara visual jelas banget juga. Sekarang kita melihat banyak sekali barista yang sangat knowledgeable gitu tentang kopi, itu ya anak-anak muda gitu, yang tahu bagaimana cara meracik kopi yang pas, dan tahu banget bagaimana juga cara menjalin komunikasi yang enak gitu antara pembuat kopi dengan orang-orang yang beli kopi kayak gitu. Justru aku melihatnya sih sebagai satu hal yang baik gitu, dan makin banyak orang tahu tentang kopi akhirnya, karena juga melalui banyaknya varian-varian dan juga toleransi ya menurutku akhir-akhir ini. Mungkin ada sih beberapa orang yang udah punya palet tersendiri gitu kalau untuk cita rasa kopi gitu, tapi ada juga banyak orang yang sangat terbuka gitu. Oh, suka kopi yang manis, suka yang pakai susu, atau suka yang dicampur ini dan itu. Sementara ada juga suka yang nggak pakai apa-apa kayak gitu. Dan makin beragam sih menurutku selera dan juga varian produk. Dan semoga sih dengan adanya beragam cara, beragam karya juga, orang-orang makin tahu dan kenal sama kopi sih. Termasuk juga sejumlah film yang sungguh-sungguh mendedikasikan karyanya, menceritakan banyak hal tentang kopi gitu misalnya. Jadi ya ada banyak cara akhirnya untuk melihat bagaimana perjalanan kopi ini dari hulu ke hilir gitu. Tapi aku sebenarnya setuju mengenai tadi yang apa namanya Mbak Sekar jelaskan tentang, bener banget sih Mbak, zaman sekarang anak muda tuh lebih inovatif mengenai pengembangan produk kopinya. Tapi aku sedikit kontras sebenarnya Mbak tentang tadi Mbak Sekar nyampaikan anak muda zaman sekarang mempunyai komunikasi yang baik, barista. Aku tuh malah kadang nemuin beberapa barista ya, padahal dia termasuk di apa namanya frontline kan, kerja berhadapan langsung dengan customer. Tapi ada beberapa barista cowok cewek ya, itu
secara hospitality kurang banget sih Mbak. Nah, kalau aku kerucutin lagi nih Mbak, sebenarnya ada nggak sih Mbak kayak bagaimana cara kita harus bersikap terutama sebagai wanita ya? Maksudnya kadang coffee shop sekarang juga meng-hire barista cuma berdasarkan paras. Oke. Oh ya? Iya, agar coffee shop itu rame datang. Nah, sebenarnya menurut Mbak Sekar sendiri gimana sih sebagai wanita? Gimana cara kayak menimbulkan aura positif dengan mengesampingkan hal tersebut, paras? Iya, yang perlu kita sadari dan kita lakukan bersama adalah menyadari bahwa yang menarik itu nggak hanya paras gitu loh. Kepribadian kita menarik, skill kita menarik, ada banyak hal, ada banyak sudut pandang dari diri seseorang yang bisa membuat dirinya ini menarik gitu ya. Dan ya itu dia sih. Kadang aku juga masih suka risih gitu dengan misalnya lowongan pekerjaan, kalau baca ya, lowongan pekerjaan dibutuhkan perempuan, penampilan menarik kayak gitu tuh kayak yang apa itu menarik gitu kan, maksudnya kayak yang gimana sih? Yang kayak gimana sih kayak gitu. Kenapa harus ada spesifik menarik itu loh, kayak aku rasa kita harus semakin cerdas, semakin kritis juga dengan menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Karena ya karena ada banyak hal yang ambigu dalam lowongan pekerjaan gitu ya, misalnya termasuk kayak ya itu penampilan menarik lah, terus kayak misalnya perempuan belum menikah atau ya kayak gitu-gitu loh. Kayak padahal mungkin pekerjaan itu juga bisa dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah gitu misalnya. Kenapa gitu loh? Apakah berarti kan ada diskriminasi gitu antara perempuan yang single dan yang sudah menikah gitu misalnya. Ya, hal-hal seperti itu relatif masih banyak nggak sih ditemukan di banget sih Mbak sekitar kita gitu. Terus kayak misalnya ya laki-laki atau perempuan gitu. Maksudnya ini tuh nggak hanya merugikan perempuan gitu somehow. Kadang juga laki-laki terkena imbasnya gitu. Kayak misalnya di beberapa bidang yang ini sebenarnya juga laki-laki juga bisa. Tapi kayak kalau perempuan tuh bisa jadi pemanis gitu kayak kita di sana karena skill kita gitu ya. Bukan hanya karena kita pemanis gitu loh, jadi ya. Oke. Berarti lebih ke kemampuan kritis dari seseorang itu sendiri ya Mbak? Ya, kemampuan. Jadi tidak membeda-bedakan dan adanya diskriminasi tersebut. Ya, kita harus shining ya, maksudnya siapapun itu, kayak laki-laki, perempuan, dan shining ini dengan caranya masing-masing gitu loh, nggak cuma look tapi juga kepribadian, juga skill, kecerdasan kayak gitu, dan ya kemampuan kita untuk bisa memberikan performa yang terbaik gitu. Yang terakhir sebagai penutup, mungkin ada nggak Mbak kata-kata atau kalimat untuk coffee lovers nih? Oke. Di podcast yang membahas tentang kopi ini ya, dan karena mungkin ini relate denganku yang menjadi seorang ibu juga sekarang, itu kan Iris say that if you are a mother, having a cup of coffee when it is still hot is luxury gitu. Jadi ketika kamu seorang ibu bisa menikmati kopi yang panas nih adalah sebuah kemewahan gitu katanya. Karena ya gitu, misalnya dia udah bikin kopi panas tapi dia harus melakukan banyak hal di rumah dan lain sebagainya. Terus tahu-tahu kopinya udah dingin aja gitu. Itu proverbs atau sebuah kiasan yang menunjukkan bahwa ya gitu kayak bener-bener kopi panas nih satu hal yang mewah gitu karena banyak hal yang harus dilakukan gitu keburu dingin. So saya ingin berharap dan berdoa semoga para ibu-ibu ataupun perempuan di luar sana yang bisa menikmati kopinya dengan caranya masing-masing, bisa menyesap kopinya dengan caranya yang terbaik. Semoga itu bisa menjadi reward
buat kalian, dan kalian berharga apapun yang kalian lakukan, dan semoga kita semakin berdaya dan bercahaya. Ih, Itu sih. asik, keren banget. Iya, jadi ya semoga tetap punya waktu buat ngopi. Iya, bener Mbak. Dalam arti yang luas ya, Iya, karena iya. lagi-lagi ketika kita berbicara tentang kopi ini nggak cuma segelas kopinya ya, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menikmati dan benar-benar aware gitu dengan apa yang kita pegang, apa yang kita sesap gitu. Jadi ya, drinking coffee is also a mindfulness thing, Oke. I guess. Jadi ya semoga kita berkesadaran gitu Yeah. untuk termasuk untuk minum kopi gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Oke. Mbak Sekar nih suka ngopi yang kopi apa sih? Black coffee kah atau black base atau gimana sih? Nah, Kopi itu yang dia. kesukaan Mbak Sekar nih. Dulu tuh aku suka black coffee ya, no sugar at all gitu. Tapi sekarang aku suka yang latte, terus ada gulanya. Yang latte berarti sekarang. Latte, terus pakai gula sedikit. Oke. Tim latte berarti Mbak Sekar nih. Iya. Wajar nggak sih berubah-ubah gitu? Wajar sih Mbak. Wajar Aku dulu kan, nggak suka nggak kopi apa-apa padahal kan? juga. Oh, iya, iya. Tapi sekarang suka loh. Atau kenapa tuh? Iya, iya loh. Dan menurutku kayak apa ya? Kan banyak orang yang bilang kayak misalnya mendikotomikan kopi ini sehat nggak sehat dan lain sebagainya gitu. Tapi menurutku adalah ketika kita mengenal sesuatu dan kita tahu batasannya Yeah. gitu, itu baik gitu. Dalam artian termasuk kopi ini, kalau di aku sih ngerasa apa ya, aku kerasa gitu kayak misal oh ini segini, aku butuhnya segini Yeah, gitu. yeah. Kalau terlalu banyak juga nggak baik gitu, tapi kalau nggak ngopi juga kayaknya ada yang kurang gitu. Jadinya banget. itu dia, maksudnya kita nggak bisa melihat sesuatu tuh hitam dan putih gitu Yeah, loh. yeah, Jadi yeah, tetap berdasarkan diri kita untuk melihat oke, aku tuh butuhnya seperti Gini ini, dan loh. percaya sama tubuh juga sih. Tubuh kita perlu didengarkan kayak oh segini nih cukup, segini nih berlebih atau gimana. Ajak tubuh kita untuk berkomunikasi juga, termasuk untuk hal ngopi juga Iya. gitu. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Oke, mungkin cukup sekian ya di Coven Talk kali ini. Terima kasih banyak Mbak Sekar Terima sudah kasih. datang mampir di Coven Talk, Iya. sharing dengan Coffee Lovers. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali. Makasih juga Dani Makasih. ngobrol-ngobrolnya. Oke, baik Coffee Lovers, mungkin sekian dulu sharing-sharing kita kali ini di Coven Talks. Sampai jumpa di Coven Talks berikutnya. Salam kopi hangat.